Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, ini baru 1 hari yang lalu ditampilkan di channel non-muslim itu. Tetapi penontonnya puluhan ribu ya ikhwah. Ini sangat ngeri luar biasa. Kenapa? Karena dustanya begitu sangat nyata. Kami kasihan kepada orang-orang yang kemudian menonton channelnya dan mereka meyakini tayangan-tayangan seperti ini. Yang pertama, misalkan kita lihat terlebih dahulu bagaimana thumbnail yang dibuat. Serang Banten gempar murtad saat di Tanah Suci, rombongan haji. Bayangkan, rombongan, berarti bukan satu orang dua orang, ini rombongan. Rombongan haji asal Banten bertemu Yesus saat sedang di depan Ka'bah Mekah. Bahkan di deskripsinya dituliskan Tanah Suci gempar. Rombongan jemaat haji asal Serang Banten bertemu dan mendengar suara Yesus di Mekah. Baik ya ikhwah, kita akan teliti terlebih dahulu gambarnya, fotonya yang pertama. Foto ini sebetulnya bukan orang Indonesia, tetapi ini asli pendeta yang masuk Islam. Nah, bisa kita lihat di beritanya, salah satunya di berita demokrasi.co.id. Mantan pendeta Swedia jadi mu'alaf, dibujuk gereja untuk kembali tapi tetap istiqomah dalam Islam. Nah, kita bisa lihat bagaimana gambarnya, mirip sekali dengan ini. Jadi orang ini ngambil foto yang sebetulnya seorang mu'alaf, seorang muslim yang sekarang menjadi muslim yang taat, yang sebelumnya adalah seorang pendeta. Baik, nah ini juga diberitakan, ya, sangat jelas apabila dibujuk gereja untuk kembali pendeta di Swedia tetap istiqomah dalam Islam. Jadi dari judul juga sudah keliru di sini. Baik ikhwah, dalam video kali ini mungkin lebih tepatnya kita akan banyak tersenyum, bahkan mungkin bisa tertawa ya ikhwah, melihat kesaksian-kesaksian yang ada ini. Dan bukan hanya 1-2 ya ikhwah, bisa dilihat di video-video sebelumnya. Orang ini menampilkan kok hoax terus ya ikhwah. Kami ada buktinya, kami ada datanya ya ikhwah. Kita akan langsung masuk ke video ini. Sebelumnya mohon maaf ya ikhwah, saya lihat videonya di awal sudah tidak kuat ya ikhwah, sudah tidak kuat karena hemat kami naif juga ya ikhwah. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana isi videonya. Silakan ya, Pak. Dan saya sebetulnya kurang tertarik. Kurang tertarik naik haji. Tapi karena dia ya cobalah, ayo kita ke sana untuk pengalaman gitu ya. Akhirnya saya juga berangkat, cuman saya bilang, tapi saya nggak mau ikut manasik gitu. Jadi kalau pas manasik itu saya pulang ke Serang gitu. Baik, Pak. Kejanggalan yang pertama, tatkala orang ini diajak melaksanakan ibadah haji, kurang tertarik. Muslim yang mana yang diajak untuk melaksanakan perintah Allah? Bahkan ini naik haji, termasuk rukun Islam, tidak tertarik ke ikhwah. Subhanallah, tidak tertarik melaksanakan perintah Allah. Bayangkan, apakah betul orang itu seorang Muslim? Atau justru dia non-Muslim yang ngaku-ngaku sebagai Muslim? Tidak tertarik melaksanakan ibadah haji. Subhanallah, itu perintahan Allah. Itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijalankan. Ini sudah ada kesempatan di depan matanya, tetapi kurang tertarik katanya ikhwah. Na'udzubillah min dzalik. Apakah memang orang ini seorang Muslim? Kita tidak tahu. Silakan, bisa kita nilai bersama ikhwah. Baik, kita akan lanjut lagi ke video berikutnya. Silakan ikhwah. Ini semakin menarik ya ikhwah. Silakan. Nah, dan itu mendapatkan haji akbar, tahun itu. Haji akbar itu konon kabarnya, jadi di sana itu sama dengan pergi haji 7 kali. Jadi kalau haji biasa itu cuma 1 kali pergi haji, kalau haji akbar itu 7 kali pergi haji, jadi pahalanya 7 kali juga, seperti itu katanya. Makanya semangatnya teman-teman istri saya itu adalah pergi haji itu sana. Mohon maaf ya ikhwah, mohon maaf sekali lagi. Kami meminta maaf kepada sahabat Asik Ngaji karena mungkin etika saya dalam mereaksi video ini kurang berkenan. Tetapi hemat, mohon maaf, hemat kami ya ikhwah, ini sungguh sangat naif luar biasa. Kalau misalkan dia mengatakan ibadah haji akbar katanya, dia akan mendapatkan 7 pahala seakan-akan dia melaksanakan haji 7 kali. Sekali melaksanakan haji dia mendapatkan pahala haji 7 kali. Asal hajinya haji akbar. Setahu kami dan sependek pengetahuan kami, haji itu kan terbagi 2. Ada haji asghar, yang kedua ada haji akbar. Haji asghar itu umroh, terkategori umroh, dan haji akbar itu terkategori ya haji itu sendiri, dan musimnya itu musim haji. Lalu kemudian ada bapak ini yang mengatakan barang siapa yang melaksanakan haji akbar, dia
akan mendapatkan pahala 7 haji. Pertanyaannya adalah, silakan jawab Pak, silakan jawab. Pasti Bapak tidak akan bisa jawab 100%. Kami yakini, bahkan mungkin tingkatnya 1000% ya ikhwah. Orang ini tidak akan bisa jawab. Pertanyaannya, kapan haji akbar itu yang mendapatkan 7 haji tatkala melaksanakan haji akbar? Mohon maaf Pak, Anda sudah keliru dalam syariat Islam itu sendiri. Yang pertama, dia tidak mau melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, dia salah memahami syariat Islam. Barang siapa yang melaksanakan haji akbar, dia mendapatkan 7 pahala haji. Baik ikhwah. Yang kedua, kita akan lanjutkan lagi. Nah di sini ikhwah, di sini kekeliruannya, dan memang hemat kami ini sangat lucu ya. Baik. Pada hari ketiga itu karena saya di situ kalau berdoa banyak selalu itu sholat pun pakai bahasa Indonesia karena supaya saya mengerti begitu ya. Nah, saya seperti itu. Jadi cukup simpel saya kalau berdoa karena saya tidak tahu apa yang akan saya perbuat di Mekah ini. Seperti itu. Subhanallah, ini yang menggemparkan itu. Katanya seorang Banten gempar karena murtadnya Bapak ini. Ini yang menggemparkan itu, yang tidak mau melaksanakan ibadah haji, yang sholatnya memakai bahasa Indonesia. Saya kalau masuk ke madrasah ya ikhwah, ada anak-anak yang kemudian praktek sholat. Mereka ketika mengangkat tangan Allahu Akbar, mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ini bahasa Arab ya ikhwah. Tidak lantas kemudian dia mengatakan Allahu Akbar diganti menjadi Allah Maha Besar. Tidak ya ikhwah. Ini anak kecil. Kemudian tatkala membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ini anak kecil, mereka sudah tahu bagaimana melafalkan bahasa Arab. Bapak kemana saja sudah mohon maaf, sudah sepuh seperti ini, sholat pakai bahasa Indonesia, kemana saja, dari mana saja Bapak ini? Pertanyaannya kemudian, apakah betul Bapak ini seorang muslim atau justru non muslim ya ikhwah? Karena dari sholat saja dia pakai bahasa Indonesia. Mohon maaf, bukan kami menghina, tidak. Beliau ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau misalkan dia sepuh ya kita hormati karena orang ini makhluk Allah. Tetapi wataknya, mohon maaf ya Kak, sifatnya, kelakuannya, ini mohon maaf tidak mencerminkan Islam sama sekali. Dari haji saja dia tidak mau, sholatnya bahasa Indonesia, bahkan katanya bingung di Mekah mau ngapain. Subhanallah, subhanallah. Baik ya Ewa, kita akan lanjutkan lagi. Mohon maaf sahabat sekali, kita akan lanjutkan lagi, silakan ya Ewa. Nah, setelah ada di Madinah itu 3 hari saya ada di sana, saya merasa pas lagi setengah tidur ya. Tadinya masih bercanda sambil nonton TV sama teman-teman satu barak. Jadi satu kamar itu isinya 9 orang. Jadi waktu itu pas habis kita ngobrol-ngobrol, nonton TV gitu ya. Terus semuanya udah kira-kira jam 11, jam 12 gitu ya, itu pada tidur. Nah, saya mau tidur itu kok mendengarkan suara audible lah gitu ya. Suara audible. Karena doa saya waktu mau tidur, ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa saya dan berilah saya petunjuk menuju jalan yang lurus dan yang benar Tuhan. Nah begitu. Selalu saya berdoa seperti itu. Nah, audible tadi bunyinya adalah ya kamu Santoso katanya. Baik, setelah Bapak ini ngobrol sama teman-temannya ya di barak, katanya di Madinah. Heran juga ya ikhwah, kok di barak ya? Setahu saya kalau misalkan sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh, kalau misalkan di Madinah harusnya di hotel, bukan di barak ya ikhwah. Di hotel ya, ditempatkan, ada pembimbingnya, kemudian ada pihak travelnya kalau misalkan pakai travel. Itu kan kalau misalkan di Madinah ya ikhwah. Nah, tetapi ya nggak apa-apa. Kata Bapak ini di barak nonton TV begitu ya. Kemudian dia berdoa, minta petunjuk dan sebagainya. Setelah setengah tidur, setengah tidak tidur, ada suara. Katanya suara Al-Bibal. Dan suara ini berkata, ya, kamu Santoso. Suaranya berkata seperti itu ya. Kemudian Bapak ini bangun seketika, begitu ya. Nah, yang menarik di sini, jadi suara ini memberikan pesan. Sekurang-kurangnya ada beberapa pesan yang disampaikan kepada Bapak ini, agar Bapak ini menjadi sukses. Katanya seperti itu. Nah, kita lihat bersama bagaimana ajarannya, bagaimana pesan ini ya, Pak. Silakan, kita akan lihat bersama. Katanya kalau kamu mau jadi imam, mau jadi pemimpin yang bagus, yang benar dan bijaksana, kamu harus menguasai 8 sifat alam, begitu. Nah, saya kan kaget.
apa itu 8 sifat alam itu, saya tanya gitu, bisa tanya jawab itu. Jadi dengan jelas bisa tanya jawab, tapi seperti kayak setengah sadar gitu ya, seperti itu. Nah, sambil tiduran. Akhirnya 8 sifat alam itu adalah, pertama adalah sifat bumi, kedua sifat langit, ketiga sifat matahari. Baik, katanya diberikan bagaimana agar bisa menjadi pemimpin atau imam. Harus memiliki 8 sifat alam. 8 sifat alam, tahu Sobat Asik Ngaji, ini adalah ajaran Hindu ya ikhwah. Jadi, yang kalau misalkan orang ini menganggap yang dikatakan oleh orang ini adalah Yesus, yang datang itu adalah Yesus, maka ini sangat unik. Berarti seolah-olah Yesus mengajarkan ajaran Hindu ya ikhwah. Mana faktanya? Mana datanya? Baik, kita akan lihat. Nah, di sini ada 8 sifat alam dalam Hindu yang menjadi dasar filosofis kepemimpinan, disebut Hasta Brata. Tadi kan dikatakan agar menjadi pemimpin, agar menjadi imam, katanya harus mendapatkan 8 filosofi atau 8 sifat alam ini. Berarti kalau seperti itu Yesus mengajarkan Hindu dong. Kita baca di sini. Ada bumi, pemimpin harus kokoh dan memberi, seperti bumi yang menyediakan kebutuhan makhluk hidup. Matahari, pemimpin memberi energi, visi. Api, pemimpin harus berani dan yakin. Samudra, langit, angin, bulan, bintang, begitu ya. Berarti yang datang ke Bapak ini ketika di Madinah itu, Yesus mengajarkan ajaran Hindu. Nah, alhamdulillah, silakan nilai bersama, dan kita tentunya bisa menilai bersama siapa orang ini. Alhamdulillah, mungkin itu dulu film yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari video yang kami tayangkan. Sebetulnya kalau misalkan ibrohnya mungkin sedikit agar kita lebih hati-hati saja ya tetapi kalau misalkan lebih daripada itu ya semoga ada hiburannya begitu untuk kita semua. Mohon maaf kami banyak tertawanya karena memang hemat kami agak lucu saja ya alhamdulillah. Jadi ubur-ubur ikan lele bahaya le kalau misalkan tidak diluruskan ya ikhwah. Baik, mungkin itu dulu. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.